Banyak orang mengatakan, saya kepingin scalping, saya kepingin 1 hari selesai, saya kepingin pendek-pendek aja tapi banyak. Itu kan cuma teori, prakteknya nggak semudah itu. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Aswin. Kita akan coba membahas masalah kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari metode scalping. Metode scalping ini banyak sekali digunakan oleh para trader atau disarankan oleh para marketing atau konsultan Anda. Tetapi yang perlu kita bahas di sini adalah sebenarnya setiap metode pasti punya kelebihan dan kelemahannya. Coba kita bahas satu persatu. Baik, Perim Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Perim Strategi dan Reza Aswin tentunya itu adalah penipuan. Jangan pernah transfer karena itu sudah merupakan suatu sindikat penipuan. Baik, satu lagi adalah semua saran dan signal trading yang akan kami berikan tentunya harus Anda ketahui bahwa trading di forex mempunyai suatu risiko yang sangat tinggi. Forex merupakan instrumen keuangan yang paling berbahaya di muka bumi. Untuk itu, mulailah mengerti bahwa modal yang Anda tanamkan dapat saja habis semuanya. Baik, dari slide yang pertama yaitu metode trading. Sebenarnya kalau kita bicara metode trading di forex itu hanya ada 2, yaitu swing dan scalping. Walaupun banyak dari kita yang membagi ini menjadi 5 bagian, ada yang scalping, day trading, swing trading, investing. Apapun itu, tetapi biasanya ujung-ujungnya itu nggak lepas dari kedua metode ini, mau swing atau mau scalping. Apa sih bedanya? Kalau kita bicara masalah metodenya, swing itu sebenarnya adalah suatu metode dalam suatu perdagangan di mana trader atau investor trader itu melakukan suatu pembelian aset atau mata uang atau apapun instrumen keuangan di harga yang diinginkan, lalu dia menahannya sampai di harga yang paling tinggi. Ini biasanya dilakukan oleh pemula. Jadi kalau kita biasanya sebagai trader pemula atau investor pemula, biasanya menggunakan swing trading. Karena swing trading ini jauh lebih aman. Emang scalping nggak aman? Ya, nanti kita akan coba bongkar satu persatu. Lalu apa yang dikatakan dengan scalping? Scalping itu adalah suatu perdagangan dengan metode membeli dengan volume sangat besar dan menjualnya sesegera mungkin begitu selisih harga terlihat. Jadi, masuk dalam volume besar lalu naik harga di titik tertentu, ya kira-kira sudah melewati break-even point. Banyak sekali para investor atau trader yang kepingin sekali bisa scalping. Sebenarnya ini terbalik gitu. Yang namanya scalping itu ada baiknya dilakukan oleh orang-orang yang profesional, bukan sebagai pemula. Pemula harusnya menggunakan swing trading. Kok seperti itu ya? Bukannya lebih mudah untuk membuat trading dengan menggunakan scalping? Banyak orang tinggal ngomong ABC asal biru close gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa, pada saat kita profit itu sedikit-sedikit, tapi kalau kita loss itu banyak-banyak. Nah, kalau ini kita lihat menjadi jarak yang agak panjang, kalau bisnis ini pasti nggak menguntungkan. Kenapa? Kalau profit sedikit-sedikit, tapi kalau rugi banyak-banyak. Dari 10 kali trading, kita mungkin 7 kali menang. Tapi yang 7 ini kalau profit cuma $10, kali 7, $70. Sementara yang 3 loss ini, itu bisa mencapai 100 misalnya. Jadi 300 dikurangi 70 ada 230 minusnya.
Dan kalau ini diulang-ulang terus, tentunya nggak ada keuntungannya. Itu sebabnya banyak banget yang lost di bisnis ini, karena sebenarnya belum mengerti kehebatan, bahkan di sisi lain tentunya punya suatu kelemahan. Yuk kita mulai bahas scalping ini secara detailnya. Tentunya scalping ini dibagi jadi 3 bagian. Trade-nya itu berdasarkan momen. Jadi kalau momennya volumenya besar, masuk aja gitu ya. Dan ini biasanya kita sudah mengetahui ada pasar Asia, Eropa, Amerika gitu ya. Pada saat volume menjadi besar, ya masuk gitu ya. Karena apa? Karena dapat menguntungkan. Yang kedua itu trade-nya by news biasanya. Kalau ada berita, data masuk. Yang terakhir itu tentunya adalah breakout. Nah, tentunya Bapak dan Ibu pasti mengenal ketiga ini, dan yang menggunakan breakout biasanya juga akan terhubung dengan poin-poin yang nomor 1 dan nomor 2. Coba lihat kelebihannya dari scalping. Transaksinya itu biasanya singkat, nggak boleh terlalu lama. Dan yang menarik dari metode scalping ini adalah resikonya terukur gitu loh. Kenapa? Karena menggunakan stop loss. Scalping itu harus gunakan stop loss. Kadang-kadang kan kita agak aneh ya, kita ngomongnya scalping gitu. Tapi begitu floating langsung jadi long term gitu. Tadinya mau untung dikit-dikit, tapi pas ketarik jadi banyak, akhirnya jadi berhari-hari bahkan berminggu-minggu kita menahan floating. Kalau kita menggunakan metode scalping, maka risikonya harus terukur karena transaksinya sangat singkat dan menggunakan stop loss. Tentunya kita bisa menggunakan equity yang ada di banyak pair. Ini adalah kelebihan scalping, sehingga banyak sekali trader-trader profesional bahkan perbankan gunakan scalping, bukan ya menggunakan yang swing trading tentunya. Nah, kalau kita ngomong kelebihan, kita juga harus ngomong kelemahannya apa gitu. Nah, kelemahan scalping ini yang jelas harus dimonitor terus. Jadi Anda yang punya kesibukan itu sebaiknya jangan gunakan scalping karena mempunyai resiko yang sangat tinggi kalau Anda nggak memonitornya. Dan kita juga tahu bahwa untuk scalping ini ratio-nya itu adalah 1:1. Banyak orang bilang 1:3, 1:4, enggak lah, 1:1 aja. Tetapi ingat bahwa winning rate-nya itu harus tinggi, metodenya itu harus jelas. Kadang-kadang kita kan agak-agak tidak mau menggunakan metode yang bagus, sehingga ya katakanlah nulis jurnal aja kita males kadang-kadang. Untuk scalping ini jangan coba untuk dipergunakan dengan mengharapkan masuk langsung keluar, masuk lagi, keluar lagi tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada metode yang baku yang menurut Anda itu mempunyai winning rate yang tinggi. Dan tentunya kelemahannya dari scalping itu mau nggak mau Anda harus gunakan stop loss. Permasalahannya adalah pemula itu tidak siap apabila stop loss-nya kena. Apalagi pas kita kena stop loss harganya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita bilang bahwa kayaknya broker punya mata nih, kayaknya setiap saya masuk di apa ya, kalau kata Pak Joshua ada CCTV-nya gitu. Kalau kata Om Cikun mah ya udah tutupin aja kameranya setiap mau enter gitu kan, gampang. Tapi apapun itu kena stop loss itu tentunya akan membuat mental kita menjadi kurang baik. Nah, mental yang kurang baik inilah ya, membuat analisa kita menjadi tidak jernih, emosi kita bermain, sehingga otomatis ini menjadi resiko pada saat Anda menggunakan metode scalping. Ini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Banyak orang mengatakan, saya kepingin scalping, saya kepingin 1 hari selesai, saya kepingin pendek-pendek aja tapi banyak. Itu kan cuma teori, prakteknya nggak semudah itu. Konsultan Anda, marketing Anda, mentor Anda, membuat ini menjadi terlihat mudah.
Karena apa? Anda lihat ini naiknya begini, nanti kita buy di sini, nanti kita close di sini, nanti kita sell di sini, dia akan turun lagi. Itu grafik udah jadi gitu loh. Coba kalau grafiknya belum jadi, apakah bisa membuat seperti apa yang mereka katakan? Tapi bukan berarti bahwa scalping ini adalah tidak boleh dilakukan. Pesan saya hanya satu, jangan pernah gunakan metode ini pada saat Anda memang belum mengerti jelas masalah trading forex. Kenapa? Scalping ini itu adalah untuk profesional dan bukan untuk pemula, karena mempunyai resiko yang tinggi dan mental itu sangat penting di dalam metode scalping. Oke, Bapak dan Ibu, yuk kita bahas yuk masalah pasar forex untuk minggu ini. Kita udah tahu lah sama-sama bahwa adanya gangguan pada rantai pasokan tentunya membuat harga minyak energi terus naik gitu, dan juga kita tahu bahwa perang Ukraina akibat invasi Rusia itu menyebabkan negara di dunia mempunyai masalah dengan pasokan makanan. Untuk itu, dampaknya adalah angka inflasinya menjadi tinggi. Hanya ada satu cara untuk menurunkan angka inflasi yang sampai saat ini tinggi di seluruh negara di dunia. Caranya adalah menaikkan suku bunga. Cara menaikkan suku bunga ini tentunya akan mempunyai dampak. Dampaknya adalah perlambatan ekonomi global karena rantai pasokannya belum pulih. Bapak dan Ibu, inilah yang disebut dengan stagflasi, di mana pertumbuhan ekonominya stuck tapi angka inflasinya naik terus. Dampaknya apa? Dampaknya sederhana, resesi sudah pasti ada di depan mata. Tinggal kebijakan dari semua pembuat kebijakan di dunia, gimana caranya supaya mereka terhindar dari resesi. Dengan adanya imbal hasil terbalik, itu yang membuat kita mempunyai suatu prediksi bahwa 14 bulan sampai 24 bulan dari sekarang atau dari bulan kemarin, resesi akan terjadi. Kalau kita tarik, tentunya 2023 itu bukan hal yang baik untuk pertumbuhan ekonomi global. Kita udah tahu bahwa World Bank itu mulai mengeluarkan prediksi bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun di ekonomi global. Dampaknya apa? Dampaknya tentu ini akan membuat di negara-negara berkembang meningkat. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk menurunkan angka inflasi yang terjadi di muka bumi ini hanya dengan menaikkan suku. Trading itu harus nyaman. Trading itu harus mengerti arahnya. Jadi memang kita tidak bisa mengubah arah mata angin, tapi kita bisa mengubah layarnya. Kita nggak bisa mengubah harga naik ataupun turun, atau tren harga yang lagi naik dan tren harga yang lagi turun. Tetapi ingat, kita bisa mengubah strategi yang ada. Kira-kira seperti itu, Pak Joshua. Dari tadi saya ngomong, Pak Joshua-nya nanti tidur lagi ya. Lanjut.